Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Senang sekali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang pertama. Kita baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke Yosua pasal yang ke-1 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Yosua 1 ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini dan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ayat yang ke-12, kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yaitu Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Ayat yang ke-16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadamu, dia akan dihukum. Hanya dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, urapi dengan kuasa dari Roh Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat pengajaran bagi kami maupun kami yang menyampaikan. Kami serahkan Tuhan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan dan Engkau menolong kami untuk bertumbuh dalam iman rohani. Sekali mengikut Engkau, boleh setia mengikut Engkau. Sekali kami menjadi pelayan-pelayan-Mu, ajar kami juga setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang kita renungkan hari ini adalah salam satu jiwa. Salam berarti damai. Ataukah kita merasakan damai dalam kehidupan ini, dan artinya juga menghormati. Sedangkan satu jiwa itu berarti kita menyatakan sesuatu kesehatian untuk mencapai tujuan tertentu. Dari ayat yang kita baca tadi, kalau kita boleh mengetahui dari minggu lalu itu,
kita akan tahu apakah tujuan daripada orang Israel maupun Yosua. Tujuan mereka adalah untuk memasuki atau mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Saudara, hari ini kita melihat kepemimpinan Musa yang digantikan oleh Yosua. Itu ada suatu tujuan, yaitu untuk mencapai tanah perjanjian. Kalau kita lihat, Musa dipanggil Tuhan pada waktu itu berumur 80 tahun. Dan saya lihat dari cerita ini kita tahu, Yosua berarti menjadi pengikut Musa itu umurnya 40 tahun. Saudara sekalian, kepemimpinan Musa dan kepemimpinan daripada Yosua, apa yang mereka alami suatu hal yang berbeda. Kalau kita lihat, kepemimpinan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya selama 40 tahun, Musa menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi kita melihat dalam tantangan-tantangan itu, Musa tetap setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ia menghadapi sebagai seorang pemimpin, menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ia juga menghadapi orang Israel yang marah-marah karena kelaparan dan kehausan. Ia juga menghadapi, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang Israel. Saudara, berbagai macam tantangan yang dialami oleh Musa. Demikian juga Yosua yang menggantikan. Kalau kita lihat Musa memimpin orang Israel di padang belantara selama 40 tahun. Dengan berbagai macam cara kita melihat pimpinan Tuhan di atas diri orang Israel. Pada siang hari dipimpin oleh tiang awan. Pada malam hari dipimpin oleh tiang api. Pada waktu mereka kekurangan pun mereka diberikan makanan baik itu mana maupun burung puyuh. Saudara, tetapi seringkali kita lihat bangsa Israel pun mereka tidak puas. Bersungut-sungut dan membandingkan lebih baik saya di padang di Mesir daripada di barang belantara ini mati kelaparan. Saudara sekalian, demikian kita lihat itulah kepemimpinan Musa. Sedangkan kita lihat kepemimpinan Yosua. Dia lebih berhadapan setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan. Mereka berhadapan bukan seperti yang dialami oleh pemimpin yang lalu yaitu Musa. Saat ini Yosua harus menghadapi orang-orang di Kanaan. Karena untuk memasuki tanah perjanjian bukan tanah yang kosong tidak ada penduduk. Sehingga kita lihat tantangan yang dihadapi oleh Yosua demikian berat. Ia harus menghadapi musuh-musuhnya secara manusia. Pada waktu Yosua itu dipanggil Tuhan, Musa yang menggantikan. Dia penuh ketakutan, dia penuh kekhawatiran. Kalau kita lihat, ini dialami oleh Yosua. Tetapi kita lihat, mengapa di dalam tantangan dikatakan tantangan-tantangan yang dialami Yosua. Dia merasakan penyertaan Tuhan. Dia merasakan keberhasilan itu. Di manakah letak keberhasilannya? Letak keberhasilan itu. Karena kita lihat yang pertama, Yosua senantiasa mentaati perintah Allah. Ketiga itu, kalau kita lihat ayat yang kedua dari Yosua. Ketika hamba Tuhan itu, Musa telah dipanggil Tuhan. Bersiaplah Yosua untuk mempunyai suatu tujuan. Mengapa mereka bisa mempunyai damai, mempunyai suatu semangat tujuan yang sama? Karena ada suatu tujuan. Apa tujuan mereka? Untuk memperoleh tanah Kanaan
yang dijanjikan. Tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Sehingga kita lihat ada satu tujuan yang dicapai. Mereka mempunyai semangat yang baru. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, di dalam perjalanan kita menuju tanah surgawi, bukan merupakan suatu hal yang mudah dialami oleh setiap anak Tuhan dan setiap pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam perjalanan itu kita tetap setia mengikut Dia? Apakah di dalam perjalanan itu kita berhasil sampai memperoleh tanah surgawi yang dijanjikan? Ataukah kita hanya melihatnya, tidak memasukinya? Tergantung kepada kita semua. Mengapa Yosua bisa memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Yang pertama, karena Yosua mentaati perintah Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-11, di situ kita ayat yang ke-10. Yosua 1 ayat 10. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur pasukan itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sedialah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara sekalian, yang pertama Yosua mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan, bukan orang hidup sembrono, hidup berdiam sendiri-sendiri, tidak melakukan sesuatu. Ia melakukan perintah Tuhan. Ia memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan. Di situ katakan, memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Dan kita lihat ayat selanjutnya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manase. Saudara sekalian, Yosua ini seorang yang mentaati perintah Tuhan. Dan dia juga mengatur sebagai pemimpin yang mengatur orang-orang Israel. Coba kamu atur pasukan ini. Sediakan juga bekal. Karena 3 hari lagi kita akan menyeberang. Saudara, mengapa mereka bisa mentaati perintah Tuhan? Karena baik bangsa Israel maupun Yosua mempunyai suatu tujuan. Ingin mendapatkan tanah yang dijanjikan itu. Sehingga mereka itu, diri Yosua taat akan perintah Tuhan. Demikian juga bangsa Israel taat akan perintah Tuhan melalui Yosua. Bangsa Israel mau diatur oleh pemimpin. Dia tidak menganggap bahwa Yosua pemimpinnya menggantikan Musa. Jangan taat. Tetapi kita melihat karena mereka mempunyai satu hati menyamakan diri dengan Allah. Sehingga kesehatian itu membawa satu keberhasilan. Yosua memimpin orang bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bukan sedikit, ada 1 juta lebih. Ketika mereka mau menyeberang pun dikatakan supaya perempuan-perempuan atau juga anak-anak mereka tetap tinggal di seberang. Sedangkan kita lihat ayat yang selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-14. Semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah pergi. Sedangkan wanita-wanita dan anak-anak tetap di tingkat itu. Sampai keamanan itu terjadi. Saudara, di sini kita melihat. Mereka tidak protes. Mengapa anakku, mengapa istriku tidak diajak ikut. Tetapi karena mereka menyamakan taat akan perintah Tuhan. Mereka pun mendapatkan tanah yang dijanjikan. Saudara, dari hal ini kita lihat. Pemimpin yang memimpin bangsa Israel yaitu Yosua. Mereka mengaturnya dengan baik. Dan kita lihat bangsa Israel pun mau mentaatinya. Mau diatur oleh pemimpin mereka.
yang menyamakan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita lihat juga untuk mendapatkan kota Yeriko. Imam-imam pun diatur oleh Yosua menurut perintah daripada Tuhan. Saudara, inilah kita lihat letak keberhasilan di dalam suatu keluarga, dalam suatu gereja. Mungkin ada orang-orang yang mengatur. Pemimpin-pemimpin gereja, hamba Tuhan yang mengatur. Yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita mendukungnya. Kita mau diatur. Sehingga itu apa yang dicapai dapat kita dapatkan. Dalam perjalanan kita menuju tanah surgawi. Kita pun didorong untuk mentaati firman Tuhan. Kalau tahun ini gerakan 1 hari 1 pasal. Mungkin kita berkata, daripada repot-repot tiap hari lapor, sudah baca, sudah dengar. Saudara, itu kita lihat pemimpin mengatur. Supaya di situ ada suatu hal. Kita tahu apakah jemaat itu mendengar firman Tuhan. Apakah jemaat itu membaca firman Tuhan. Memang tidak setiap orang bisa memberi laporan. Ataukah dia tidak mempunyai HP. Ataukah dia tidak bisa menulis. Tetapi saudara, itu adalah suatu hal. Kita lihat, itu untuk melihat ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin orang tidak bisa memberikan laporan. Seperti kita lihat ada beberapa, saya tidak bisa itu lapor. Tapi saya setiap hari mendengar. Yang penting kita menyamakan diri kita. Apakah kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya yakin kita akan menduduki tanah yang dijanjikan, tanah surgawi bagi kita yang taat akan firman Tuhan. Yang kedua, Yosua bukan saja mentaati perintah Allah bersama dengan bangsa Israel. Tetapi kita lihat Yosua ini adalah seorang yang memiliki loyalitas yang tinggi. Kalau kita lihat Musa dikenal sebagai hamba Allah. Kalau kita lihat Yosua sebagai pembantu Musa. Tetapi kita lihat Yosua ini adalah seorang yang sungguh-sungguh komitmen di dalam tugas dan tanggung jawabnya terhadap apa yang dipercayakannya dengan baik. Yosua dengan setia sebagai pembantu Musa itu dia setia. Bahkan pada waktu Musa naik ke atas gunung, Yosua lah yang ada, yang tidak bisa dekat berhadapan muka dengan Allah. Ia ada di lereng dekat itu. Ini suatu menunjukkan kesetiaan Yosua kepada Allah, kepada Musa. Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, mengapa tidak Harun yang dipilih atau yang lain? Tetapi kita lihat kesetiaan Yosua itulah menyebabkan ia dipilih Allah. Kalau kita melihat sebelum memasuki tanah Kanaan, ada 12 pengintai yang diperintahkan oleh Allah. Kita melihat tanah Kanaan yang subur, penuh dengan susu dan madu. 10 orang mengatakan tanahnya subur sekali. Buah-buahan yang dibawa inilah menunjukkan kesuburannya. Tetapi orang di sana sangat kuat. Sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Nanti kita akan ditelan dan kita dibunuh. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mempunyai pandangan yang berbeda. Dia berkata, memang di sana tanah yang subur. Penduduknya gagah perkasa, pahlawan-pahlawan. Tetapi jika Tuhan menyerahkan, tidak ada suatu yang tidak ada, yang kita pikirkan akhirnya dapat terlaksana. Inilah kita lihat, kesetiaan Yosua mempunyai pandangan yang positif di dalam menilai sesuatu. Sehingga kita lihat pandangan kesetiaan itu. Ia tidak menurut pandangan secara manusia.
Di hadapan manusia ini tidak mungkin. Tetapi saudara, kesetiaan dia kepada Allah melihat apa kehendak Allah yang terbaik. Apa janji Allah yang terbaik. Yosua ini adalah seorang yang bukan saja setia, tetapi ia adalah seorang yang berkomitmen. Dia berjanji menjadi pelayan Musa. Ia pun juga melakukan itu sampai akhirnya dengan kesetiaan. Sungguh luar biasa. Apakah hidup kita mempunyai komitmen di tahun yang baru ini? Komitmenmu, aku akan membaca setiap hari satu pasal, satu hari satu pasal. Apakah kita berkomitmen di tahun ini aku akan bekerja lebih keras lagi? Apakah di dalam tahun yang baru ini mempunyai komitmen? Saya setiap hari harus berolahraga satu hari 1 jam atau berjalan satu hari 5,5 jam. Apakah yang kita komitmen itu? Sungguh-sungguh kita lakukan dengan sukacita. Mungkin kita berkomitmen Tuhan tahun ini aku mau menjadi guru sekolah minggu. Tahun ini aku akan melayani engkau. Dan komitmen itu apakah kita lakukan dengan sukacita. Dengan totalitas kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, Yosua itu totalitas melakukan sesuatu. Apakah di tahun ini kita mengatakan Tuhan aku ingin melakukan yang terbaik untuk keluargaku. Aku ingin kebahagiaan dalam keluargaku. Aku akan mengasihi orang tua. Aku akan mengasihi istriku atau suamiku. Aku akan mendidik anak-anakku dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kita mungkin punya janji, komitmen masing-masing. Di awal tahun ini, marilah kita membangkitkan diri dengan komitmen yang baru, yang bermanfaat. Baik untuk keluarga maupun pelayanan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Apakah kita mempunyai komitmen? Sungguh Tuhan, aku mau melayani engkau. Aku tidak berani untuk menolaknya. Karena aku takut akan engkau. Ibu-ibu yang sudah berusia itu dia bilang kepada saya gini. Jangan tahu, aku takut kalau menolak pelayanan. Selagi saya bisa, saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Suatu pengabdian yang dilakukan. Yosua melakukan seorang yang mengabdi kepada Musa dengan baik sampai akhirnya. Dan dia menggantikan Musa. Pengabdian berarti dia rela berkorban. Saudara sekalian, kesetiaan Yosua ini. Sampai akhir hidupnya. Dia menjadi seorang pertama sebagai hamba Musa. Akhirnya sebagai hamba Allah. Sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia terus bertumbuh. Bahkan kita lihat akhir hidup Yosua katakan. Sekalipun sekelilingku itu menyembah berhala. Tetapi aku dan seisi rumahku. Aku akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Aku tetap berkomitmen mengikut engkau. Saudara sekalian. Sehingga kita lihat komitmen Yosua itu juga mempengaruhi bangsa Israel. Dikatakan selama Yosua hidup. Bangsa Israel itu mengabdi kepada Tuhan. Tua-tua juga mengabdi, mereka beribadah kepada Allah. Saudara sekalian, tahun yang baru. Maukah kita mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Tuhan dalam pelayanan. Dengan kesetiaan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di mana Tuhan percayakan. Apakah kita mempunyai komitmen yang baru. Baik terhadap pelayanan atau terhadap diri kita atau terhadap keluarga. Lakukanlah semuanya itu dengan suatu totalitas kita untuk Tuhan. Yang ketiga, bukan saja Yosua mempunyai loyalitas yang tinggi. Tetapi kita lihat Yosua ini. Kita lihat Yosua mempunyai sikap yang demikian. Jemaat pun terpengaruh. Sikap itu sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami akan disuruh, kami akan pergi.
Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian juga kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Saudara sekalian, totalitas daripada Yosua mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu berkata, segala yang diperintahkan Yosua kepada kami akan kami lakukan. Apa yang kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, ia juga akan mendengarkan perintah daripada Yosua. Inilah kehidupan seorang pemimpin yang mempengaruhi bangsa Israel untuk mau berubah dan mentaati apa yang diperintahkan. Bukankah kita lihat Yosua menggantikan Musa yang saya lihat selisihnya umur 40 tahun. Musa sebagai seorang pemimpin besar yang dikagungi dan kesabarannya. Tetapi Yosua pun bisa memberikan suatu totalitas, loyalitas yang tinggi itu mempengaruhi kehidupan bangsa Israel untuk mentaati pemimpin mereka. Saudara sekalian, Tuhan mempercayakan pemimpin-pemimpin baik di dalam gereja, baik mungkin dalam keluarga, baik juga dalam negara. Apakah kita melihat dan mentaatinya kalau mereka sesuai dengan firman Tuhan? Saudara sekalian, Yosua memberikan teladan. Suatu kerjasama pun dilakukan oleh Yosua. Bangsa Israel melihat kehidupan Yosua. Sebagai seorang pemimpin pun ada kadangkala kelemahan-kelemahan. Kalau kita lihat pada waktu menduduki tanah Kanaan, dalam pasal yang ke-1 kita melihat Yosua mengingatkan bangsa Israel dalam kehidupan yang tidak mudah itu. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 kita tahu, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini yang pertama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, kita baca lagi ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat ayat yang ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadamu, dia akan dihukum. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebagai seorang pemimpin-pemimpin, baik dalam gereja, sebagai pengurus atau sebagai majelis atau sebagai pengurus komisi atau guru-guru sekolah minggu, atau sebagai tim paduan suara, atau sebagai hamba Tuhan. Dalam perjalanan kita, dalam pelayanan kita, mungkin kita dikecewakan oleh sesama kita. Mungkin pemikiran kita juga tawar hati, kecut. Merasakan kita dibanding-bandingkan dengan pemimpin dahulu. Merasakan diri kita dibandingkan yang lain. Merasa diri kita terhina. Saudaraku sekalian. Ini pun mungkin dialami oleh orang-orang Israel. Atau pemimpin-pemimpin yang tidak mudah. Dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Tetapi dari ayat ini kita tahu. 3 kali Yosua mengingatkan kepada orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Tetapi sebaliknya ayat yang ke-18. Itu kita lihat bangsa Israel yang mengucapkan. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu.
Ini menunjukkan baik bangsa Israel maupun Yosua, mereka bekerja sama, saling menguatkan, saling menghibur, saling memberikan kekuatan untuk mencapai tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Karena mereka harus memerangi musuh dari latar belakang yang berbeda. Mereka harus saling menguatkan. Dalam perjalanan kita menuju tanah surgawi, banyak hal yang mungkin mengecewakan, membuat kita tawar hati. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita punya peran yang masing-masing berbeda. Marilah kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan, saling dengan firman Tuhan kita terus saling mendukung. Saudara sekalian, pada waktu kepemimpinan Musa, Yosua diperintahkan untuk memerangi orang-orang Amalek. Dia pergi berperang, sedangkan Musa mengangkat tangan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Pada waktu Musa mengangkat tangan, orang Israel memperoleh kemenangan. Tetapi karena ketika tangan Musa itu lelah, mereka menurunkan tangan, orang Israel mengalami kekalahan. Sehingga Musa itu harus didukung dengan Harun dan Hur. Mereka berdoa, bekerja sama, dan kemenangan diperoleh. Saudara sekalian, di dalam gereja, di dalam keluarga kita perlu suatu kerjasama yang saling mendukung. Kita sebagai keluarga muda saling mendukung satu dengan yang lain supaya dalam keluarga pun terjadi suatu keberhasilan, terjadi suatu kekuatan yang baru. Saudara, meminta kepada Allah, Musa meminta kepada Allah pertolongan Tuhan. Ini menunjukkan dalam keluarga itu perlu adanya Kristus yang menjadi kekuatan, yang perlu kita andalkan untuk kita menjadi orang berhasil. Bangsa Israel perlu kemenangan ketika mereka bekerja sama, memohon pertolongan Tuhan. Ada yang pergi, ada yang berdoa, ada mereka yang saling mendukung. Disitulah tercapai suatu hal yang sangat indah. Saudara, di zaman yang sulit, kesulitan keluarga masing-masing berbeda. Ada yang kena sakit penyakit yang parah. Ada juga masalah ekonomi. Kalau kita tidak saling mendukung, mungkin secara jasmani tercukupi. Tetapi kebutuhan orang bukan saja jasmani, yaitu kerohanian kita, kejiwaan kita, supaya menjadi semangat satu dengan yang lain. Kalau kita lihat kita tidak saling mendukung, maka orang yang stres, putus asa, tawar hati, seringkali mendatangkan satu penyakit, mendatangkan suatu kesusahan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam satu keluarga perlu saling mendukung. Dalam satu gereja perlu ada yang mendukung. Kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga bekerja sama, saling mendukung. Itulah suatu kekuatan. Yosua bisa berhasil untuk mencapai tanah yang dijanjikan karena mereka bekerja sama, saling menguatkan, saling mendukung. Ini bukan berarti tanpa satu kesulitan, tetapi mereka saling mendukung. Disitulah kekuatan itu terjadi. Kalau keluarga itu tidak saling mendukung, apa yang terjadi? Kasih itu telah hilang. Kasih Kristus itu telah hilang dalam keluarga itu. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terjadi dalam keluarga itu terus-menerus tidak ada damai. Salam damai itu tidak ada. Damai itu tidak ada dalam keluarga. Maka kita lihat damai tidak ada dalam keluarga itu. Tetapi kalau mereka saling mendukung, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi ringan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yaitu dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Marilah kita belajar saling mendukung satu dengan yang lain.
dalam pelayanan maupun dalam segala sesuatu. Jangan kita meluangkan siksa waktu kita itu untuk iblis bekerja. Sehingga terjadi pertengkaran satu dengan yang lain. Sungut satu dengan yang lain. Sehingga damai itu akan hilang. Dan persoalan itu makin bertambah rumit. Kemenangan tidak dapat didapatkan. Karena kita tidak mau belajar untuk memahami satu dengan yang lain. Dan mau bekerja sama. Yang terakhir. Keberhasilan Yosua dan bangsa Israel itu semua. Bukan karena Yosua hebat atau bangsa Israel hebat. Semua itu karena anugerah Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Karena mereka mentaati Tuhan. Pada waktu mereka melangkah untuk menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, kalau Yosua itu menyeberangi laut Keberun atau laut merah. Sedangkan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Mereka mentaati perintah Tuhan. Pada waktu mereka melangkah, yaitu imam-imam yang membawa tamput. Melangkah di sungai itu. Laut itu terbelah. Seperti suatu bendungan yang tidak mengalir dan demikian. Mengapa terjadi? Inilah menunjukkan penyertaan Tuhan. Ketika mereka memegang janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Suatu yang mustahil terjadi di dalam kehidupan mereka. Campur tangan Tuhan menyelesaikan masalah di luar pemikiran kita, di luar suatu hal yang kita pikirkan, suatu hal yang terjadi. Mereka bisa bersatu, mereka bisa bersama-sama karena pertolongan daripada Tuhan. Saudara, demikian juga pada waktu mereka untuk merebut kota Yeriko. Bukan dengan cara manusia. Kalau kita lihat penduduknya gagah perkasa, temboknya yang kuat. Apa pakai peluru, apa pakai bom? Saudara, tidak. Mereka berkeliling 1 hari 1 kali. Ada yang membawa tabut perjanjian, meniup sangkakala, pasukan ikut berjalan 1 hari 1 kali. Sampai hari yang ke-6, mereka berjalan 1 hari 1 kali. Mereka juga heran. Mungkin orang Yeriko, ini loh orang Israel apa? Nyanyi-nyanyi, meniup 1 hari 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka berkeliling 7 kali. Ketika mereka bersorak, berteriak, bersorak, tembok Yeriko itu roboh. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian juga strategi ini bukan dengan cara manusia, tetapi dengan cara Allah. Karena campur tangan Allah. Demikian juga di dalam hidup saudara. Mungkin ada suatu tembok-tembok yang sulit kita terjang. Karena kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Menurut akal kita, bagaimana saya bisa menyelesaikan itu? Mungkin tentang sakit penyakit, mungkin juga tentang masalah ekonomi, mungkin termasuk pekerjaan kita. Seperti tembok yang menghadang yang sulit terpecahkan. Saudara, marilah kita berdoa, mengandalkan Tuhan, meminta Tuhan tolonglah. Bagaimanakah saya mengatasi ini? Karena kita lihat suatu yang tidak mungkin. Di hadapan Tuhan menjadi mungkin. Kalau itu kita berserah dan mengandalkan Dia. Oleh karena itu, dalam perjalanan kita yang pernah liku-liku ini, marilah kita belajar kepemimpinan dari Yosua. Yosua ini dia taat akan perintah Tuhan. Dia juga membawa orang-orang Israel untuk taat, berkomitmen setia, memandang sesuatu dengan cara Tuhan. Bekerja sama. Bukan saja demikian. Dia ini seorang yang merasakan pimpinan Tuhan di dalam melangkah. Dia memegang janji Tuhan, tetap setia ikut Tuhan. Dan satu hal lagi. Sekali dia mengabdi kepada Musa, seumur hidup dia mengabdi. Dan akhirnya dia dipakai oleh Allah. Kalau kita lihat seumur hidup, dia setia
dia beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidup. Saudara, hari Kamis sampai Sabtu kemarin, saya mengikuti retreat daripada hamba Tuhan Emeritus. Ya temu kangen lah. Berjumpa dengan teman yang mungkin udah 10 tahun lalu enggak bertemu. Ada yang saya baru kenal waktu itu, enggak pernah ketemu. Tapi di situ kami saling berbagi. Saya merasa disemangati. Hamba-hamba Tuhan yang emeritus, pemimpin-pemimpin itu menaikkan suatu pujian yang dapat kita saksikan sebentar lagi. Tetapi kita lihat dari hal itu. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, dia juga merasakan sebagai manusia. Dia juga mengalami kekecewaan, merasakan juga tidak dihargai, merasakan juga kadang bisa putus asa dan lemah dan merasakan kekecewaan. Tetapi dari hal itu, mereka itu boleh setia sampai akhir. Tidak meninggalkan pelayanan dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan. Setelah mereka berusia, apa yang dapat mereka lakukan? Kita berkumpul bersama, mendengarkan ceramah kesehatan, mendengarkan saling berbagi, mendengarkan dari sharing dari ITA, dari BP Sinode. Disitulah kita merasakan kebersamaan, melihat mereka boleh setia sampai akhir. Kita sebagai generasi muda, mungkin ada berbagai macam tantangan yang harus kita alami. Sampai kita mencucurkan air mata, sampai kita menangis, sampai kita putus asa ingin meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku sekalian, marilah tahun ini kita bangkit dengan semangat yang baru. Dengan suatu tujuan untuk memperoleh tanah surgawi yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita setia sampai akhir di dalam mengikut Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan atau apapun yang Tuhan percayakan. Sebagaimana Yosua melakukan dengan setia sampai akhir. Marilah kita setia sampai akhir. Bahkan satu kata Yosua, sekalipun mereka menyembah kepada ilah lain, tetapi aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Maukah kita mempunyai komitmen yang demikian? Aku dan keluargaku setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun itu kekecewaan dan tangisan dan air mata yang kualami. Setia ikut Tuhan sampai akhir. Maukah kita berkomitmen demikian di tahun yang baru? Maukah kita berkomitmen juga, Tuhan, apa yang kau percayakan akan kulakukan dengan setia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia ikut Tuhan. Mari kita dengarkan lagu yang dinaikkan itu. Mendoakan JKT untuk terus maju di dalam pelayanan, diberkati Tuhan dan menjadi berkat.
God will revive. God will revive. The Holy Spirit will come down. God will revive. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, temu kangen ini kita lihat hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, pendeta dan penginjil, mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ini merupakan perjalanan yang tidak mudah, tetapi mereka setia sampai akhir. Mereka setia ikut Tuhan. Bahkan di temu kangen itu, mereka ingin memberikan sesuatu, sisa hidup mereka dengan sesuatu yang berguna, yang menjadi berkat. Dan apa yang dapat dilakukan? Mereka mendoakan untuk GKT, menyemangati mereka. Kita sebagai generasi muda di tahun yang baru, marilah kita bangkit dengan semangat yang baru. Kita memperbarui diri kita, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan maupun dalam gereja, dengan semangat yang baru. Terus-menerus setia ikut Tuhan, terus-menerus melayani Tuhan sampai akhir hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami serahkan tahun yang baru Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang kedua. Tolong kami Tuhan, menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Ada tembok-tembok di depan kami, tetapi ajar kami memandang sesuatu. Bukan dengan cara kami yang menakutkan. Tetapi biarlah kami boleh belajar menyerahkan kepadamu. Dengan cara Tuhan menghadapi sesuatu. Dengan penuh penyerahan. Ajar kami terus mempunyai semangat yang baru. Tolong Tuhan jika hari ini kami kecewa. Jika kami putus asa. Jika kami merasakan jalan yang sulit. Tuhan, hadirlah dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan. Topang kami untuk kami melangkah di dalam tahun ini dengan penuh kemenangan. Ajar kami terus-menerus bersandar dan berharap padamu. Kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin.